Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar konstruksi dan identitas gedung bersama saya, Pak Langit Sihana. Mari kita mulai, dan sebelumnya kita berdoa untuk ajaran masing-masing. Baik, kita mulai ya. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Di sini ada menerapkan prosedur pembuatan gambar denah gedung dan membuat gambar denah gedung. Adapun indikatornya adalah indikator 341, menerapkan menggambar denah gedung struktur tempat tinggal. 342, menerapkan menggambar denah fondasi tempat tinggal. 343, menerapkan menggambar denah sanitasi tempat tinggal. 441, membuat gambar denah struktur tempat tinggal. 442, membuat gambar denah fondasi tempat tinggal. 443, membuat gambar denah sanitasi tempat tinggal. Jadi di sini ada struktur, fondasi, sanitasi, denah struktur, fondasi, dan sanitasi. Ingat ya, struktur, fondasi, sanitasi. Baik, berikutnya kita ada pengertian gambar denah. Di sini kita lihat, yang dimaksud dengan denah adalah gambar tampak atas dari suatu bangunan yang terpotong secara horizontal dengan jarak 1 meter dari ketinggian 0,00 hingga 0, di mana pada bagian atas bangunan tersebut dihilangkan. Gambar denah akan memberi penjelasan tentang pemisahan antara ruangan yang satu dengan yang lainnya, termasuk seluruh elemen yang terdapat pada setiap ruangan. Jadi pengertian pertama, kita lihat ini rumah, bagian atasnya dipotong secara horizontal setinggi 1 meter sehingga terlihat bagian dalam ruangannya. Oke, paham ya? Berikutnya, gambar denah itu memberi penjelasan dari ukuran ini. Ukurannya berapa? Dilihat secara proyektif dari atas dan diatur skalanya sehingga dapat dilihat besar kecil ruangannya. Saya harap sampai sini paham. Kita lanjut ke dalam macam-macam denah. Denah itu dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, denah arsitektural. Yang dimaksud dengan denah arsitektural di sini adalah denah yang menunjukkan penataan atau tata letak furnitur, meubiler, dan tata ruang interiornya. Jadi furnitur semacam meja, kursi, ataupun lampu, TV, karpet, semuanya ada dan kita tata di ruang interiornya lengkap. Ini contoh. Selain ada taman, kita lihat ada meja, kursi, sofa. Di sini ada meja di ruang keluarga lengkap. Lalu di kamar mandinya mana? Nah, ini kamar mandinya. Kita ada jambannya, kita ada bak mandinya, semuanya lengkap ya. Berikutnya, hal yang harus diperhatikan pada saat menggambar denah arsitektural adalah yang pertama, simbol-simbol furnitur yang akan digambar, seperti tadi dilihat meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ukuran dan keterangan nama gambar. Jadi ini gambar apa, namanya apa. Nomor 3,
simbol dinding arsitektural. Jadi dindingnya kita gambarkan sesuai. Nomor 4, luas bangunan dan luas ruangan. Luas bangunan totalnya itu berapa kita tuliskan, dan luas tiap ruangannya juga kita sertakan di gambar. Nomor 5 yang tidak kalah penting adalah skala gambar. Jadi skalanya 1:500 atau 1:100. Jadi untuk melihat ukurannya itu maksudnya berapa. Nomor 6, proporsi gambar terhadap kertas. Ini tidak kalah penting dari nomor 7, yaitu simbol-simbol arsitektural. Di sini maksudnya yang di luar ruangan, seperti ada kendaraan dan pohon. Kendaraan itu maksudnya mobil, motor, sepeda, ada, dan pohon paling besar, kecil, ataupun batu juga kita gambarkan. Nomor 8 adalah rendering. Dari sini kita harus tahu warnanya. Dinding misal warnanya apa dan bayangannya ke arah mana. Berikutnya adalah dena struktural. Di sini yang dimaksud dengan dena struktural adalah dena yang tidak menunjukkan penataan atau tata letak furnitur, mebler, dan tata ruang interiornya. Paham ya? Jadi di sini letak furniturnya tidak digambarkan. Kita lihat dalam contohnya. Ini contoh dena struktural. Ada ruangannya, elevasinya, dan gambar outdoornya semuanya ada kecuali gambar meja, kursi, dan interior mebler lainnya. Hal-hal yang tambahan tidak disertakan di sini. Nih, skalanya ada, yang lain ada, hanya interiornya saja tidak ada. Itu namanya dena struktural. Oke, yang harus diperhatikan pada saat menggambar dena struktural apa saja kita pelajari, yaitu yang pertama, ukuran dan keterangan nama gambar. Jadi ini namanya bangunan apa, misal rumah gubuk atau rumah presiden, istana presiden, baru jelas. Nomor 2, simbol dinding strukturalnya. Lalu luas bangunan dan luas ruang. Seperti tadi, total bangunannya berapa atau luas tiap ruangannya berapa. Nomor 4 ini juga masih harus ada skala gambarnya, tidak boleh tidak. Nomor 5 ada proporsi kamar terhadap kertas, ini masih ada juga. Dan ke-6 adalah modul atau grid ruang. Oke, kita harus jelaskan juga supaya pada saat merealisasikannya nanti tidak kebingungan. Berikutnya kita masuk pada merencanakan dan menggambar dena bangunan. Yang A adalah merencanakan dena. Yang perlu kita perhatikan pada saat merencanakan dan menggambar dena yaitu fungsi ruang itu yang utama. Ruangan ini berfungsi sebagai apa? Dapur, berfungsi sebagai ruang keluarga, berfungsi sebagai kamar tidur, itu harus jelas. Nomor 2, susunan ruang. Susunan ruang itu juga sangat penting. Jangan sampai kita meletakkan dapur itu di depan, kan lucu. Nomor 3, ada sirkulasi ruang, misal jendela, roster, boban, dan lain-lain. Kenapa ini penting? Karena dalam menggambarkan kita tidak boleh lupa bahwa jendela dan besar ruang itu berhubungan. Jangan sampai ruangannya besar, jendelanya kecil, kita bisa dikomplain sama banyak orang. Karena sirkulasi ruangannya tidak akan lancar.
Jadi ruangan besar nilainya juga harus proporsional. Nomor 4, letak pintu dan bukanya. Ini juga harus diperhatikan karena seperti kita tahu, pintu itu menghadap ke dalam ruangannya. Seperti kalau pintu depan atau pintu utama, kita membuka pintu ke dalam. Kenapa? Supaya tamunya merasa kita menerima. Jadi pintu itu terbuka ke dalam. Nomor 5 yaitu isi ruangannya harus kita perhatikan. Misal ruang kamar mandi itu berisi kloset dan bak mandi, atau ruang keluarga berisi macam-macam furnitur. Jadi kita buat ruang keluarga itu lebih besar dari ruang lainnya, dan ruang kamar mandi itu secukupnya saja karena kita tidak berlama-lama di ruang mandi. Oke, nomor 6 adalah fungsi utilitas. Utility. Ada kloset, bak mandi, sink, dan lain-lain. Kalau ini kita menggabungkan bangunan, kalau dilihat utilitasnya itu sangat penting, kita sertakan, bukan tambahan seperti furnitur ya. Ini harus ada karena berhubungan dengan drainase. Berikutnya adalah masih sama, tapi kita lanjut ke dalam menggambar. Elemen-elemen yang konsisten yang perlu diperhatikan dalam gambar tinta adalah antara lain yang pertama, informasi umum yang berkaitan dengan proyek, yaitu legenda atau layout. Jadi dalam gambar ini harus penting. Nomor 2, judul dan skala gambar. Nah, judulnya apa? Skalanya berapa? Harus jelas. Kalau skalanya tidak ada, kita tidak tahu ini nanti maksudnya ruangan luasnya 100 meter persegi atau 1 km persegi. Tebal tipis dan tipe garis yang digunakan. Ini juga saat kita menggambar ini sangat penting. Nomor 4 adalah arah mata angin. Ini yang paling penting. Jadi diminta kita menggambar ruangan atau bangunan menghadap ke utara, tapi kita salah. Yang kita gambar adalah ke selatan, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan hasilnya gagal total. Nomor 5 ada nama ruang, dan juga nomor 6 ada nama ruang. Ini berhubungan. Misal tiap ruangan harus dinamai, ada ruang tidur, ada dapur, macam-macam. Misalnya ada dapurnya 4, kita nomori, ada dapur 1, dapur 2, dapur 3, dan dapur 4. Begitu juga dengan nama ruang yang lain. Kalau itu ada banyak, kita nomori 1, 2, 3, 4, dan berikutnya. Nomor 7 ada elevasi atau ketinggian lantai. Jadi di sini kita harus menuliskan pada gambar tinta kita elevasinya itu berapa. Misal dari taman itu 0 misalnya, dan lantai rumah kita itu 1 meter. Jadi elevasi itu sangat penting untuk mengetahui tinggi rendahnya suatu ruangan atau bangunan. Berikutnya dalam menggambar tinta itu adalah garis as kolom. Saya harap kalian sudah paham bahwa garis as itu adalah garis utama. Misal garis as dinding itu adalah garis utama dinding. Padahal nanti garis dinding itu akan ditebalkan. Oke? Garis as adalah garis utamanya, satu garis utama. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ukuran dimensi panjang, lebar setiap ruangan di bangunan yang kita gambarkan. Berikutnya, masih sama, kita menuju nomor 10. Kita perlu memperhatikan ukuran dimensi panjang, lebar, dan keseluruhan bangunan. Nomor 11, gambar simbol tampak dan potongan bangunan gedung itu harus jelas.
jangan sampai ada yang buram. Nomor 12, referensi pemotongannya. Detail, khususnya pemotongan dinding atau wall section. Ini diperlukan supaya dalam realisasi kita tidak kebingungan dalam menjelaskan kepada orang lain yang berhubungan dengan Dina. Nomor 13, kita perlu perhatikan juga simbol pintu, dinding, kolam, dan tanaman. Nomor 14, ada juga simbol floor drain dan roof drain. Di sini kita juga harus memikirkan, memperhatikan kemana saja drainase yang ada di bawah atau floor drain dan drainase jika ada hujan atau roof drain atap. Floor drain yaitu drainase di dalam atau di bawah lantai, roof drain ada di atas. Oke. Yang ke-15 adalah tipe partisi. Tipe partisinya dinding biasa, atau dinding beton, atau triplek dan semacamnya. Yang terakhir adalah referensi detail ruang. Ini juga sangat penting dan tidak boleh kita lewatkan dalam menggambarkan Dina ruangan. Baik, selanjutnya saya akan tampilkan dalam menggambar Dina. Bagaimana caranya menggambar Dina yang baik dan benar beserta peralatan yang dibutuhkan. Silahkan disimak. Peralatan yang kita siapkan tentunya 2 penggaris siku, kemudian pensil mekanik, isi pensil, penghapus stapler, kemudian jangan lupa tisu yang selalu botol up, kemudian satu lagi peralatannya yaitu jangka. Mohon maaf, hari ini tidak bisa menyediakan jangka yang harusnya nanti buat pintu itu hubungannya menggunakan jangka. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian tahu prosesnya. Nanti kalau kalian buatnya seperti itu, oke. Anak-anak, kalian harus tahu, harus sering sharing sama teman-temannya bagaimana cara menggambar Dina. Dulu pertemuan 2 pol yang lalu kalian sudah saya suruh membuat gambar Dina rumah kalian masing-masing. Kalian bebas berkreasi. Nah, yang pertama, kertas gambarnya tetap ya sama A3 tempat kopnya. Nah, ini saya perjelas dulu. Nah, langkah yang pertama anak-anak, sesuai gambar yang sudah berikan, kalian tentu akan menggambar Dina seperti itu ya, yang di PDF dan PDF. Nah, langkah pertama kalian harus membuat garis as. Ini yang dimaksud garis as. Nah, anak ya, garis as itu apa? Garis as adalah satu garis yang berada di titik di tengah. Ini adalah patokan kita akan menggambar dinding nanti. Karena dinding digambarkan dengan 2 garis, maka garis ini harus berada di tengah-tengah. Nah, pada umumnya gambar Dina itu harus menggunakan skala banding 1:100. Artinya 1 cm itu pada jarak sebenarnya adalah 100 cm atau 1 meter. Kalau dinding itu tebalnya yaitu 15 cm, batu batanya yaitu 12 sampai 13, kemudian plesteran kiri kanan 1,5, kiri kanan atau 1. Jadi kalian harus menggambar 2 garis dengan garis as di tengah dengan jarak 1,5 mm. Bisa bayangkan kan seperti apa? Jadi yang harus kalian perhatikan,
dalam menggambar garis as yaitu wajib menggunakan dua penggaris siku. Karena apa? Tanpa dua penggaris siku tidak akan tercipta gambar yang benar-benar siku seperti ini. Jadi kalian tahu kan sekarang dari awal Pak Anton menekankan wajib memakai penggaris siku, ya ini. Nah, seperti ini garis as. Ingat, garis as nggak usah tebel-tebel, ini tipis sekali. Karena apa? Setelah jadi nanti garis as akan kita hapus karena ini merupakan garis bantu. Sama ketika kalian di AutoCAD nanti, kalian juga harus menggunakan garis bantu atau garis as. Oke, paham? Oke anak-anak, selanjutnya setelah garis as tadi, yang ini tadi sudah tergambar ya, kemudian sesuai yang saya bilang tadi, kita lanjutkan dengan menggambar dinding. Dinding itu kalau kita ini kan memakai skala 1:100, jadi dindingnya kan 15 cm, berarti 1,5 mili ditampilkan dengan dua garis. Jadi dapatnya itu sebelah kiri dan sebelah kanan garis as. Garis as itu berada di tengah-tengah. Nah, makanya itu kalian harus menggunakan dua penggaris siku. Nah, makanya dari awal saya tekankan untuk menggunakan garis siku. Dan garis asnya itu jangan terlalu tebal, karena ketika garis dinding satu kali garis loh ya, garis dinding sekali tebal ya, jadi harus tebal ya garis dinding itu. Jadi kiri kanan garis as kita buang. Makanya apa? Garis as jangan sampai terlalu tebal biar mudah dihapus. Nah, kemudian titik-titik ini adalah jendela. Ini jendela. Sedangkan ini adalah kaca gelas yang berada di kamar mandi WC. Kemudian anak-anak, untuk pintu kalian harus sesuai yang di PDF ya. Maaf Pak Anton tadi membuatnya garisnya pakai garis miring, tidak lengkung karena jangkanya tertinggal dan Pak Anton masih dalam karantina yang tadi. Terus kemudian kita lanjut. Ini carport ya anak-anak. Ini jalan masuk ke garasi. Nah, muka tanah di sini, tanah dasarnya 0,60, artinya rumah ini tingginya dari muka tanah, tingginya lantai itu 60 cm. Paham ya? Jadi tingginya dari dasar 60 cm. Kemudian tiap ruang ini kita beri keterangan. Ini artinya apa toh? Kita awali dari teras. Teras min 0,03. Terus ruang tamu. Ruang tamu itu kurang plus minus 0,00. Itu apa artinya? Nah, artinya itu ada hubungannya dengan ini tadi, muka tanah. Jadi posisi lantai ruang tamu itu berada di ketinggian plus 60, artinya tinggi 60 cm dari muka tanah. Nah, ambilnya kita 0 ruang tamu, maka muka tanah harus min. Teras harus dibuat lebih turun. Karena apa? Kalau kita posisi ngepel, jadi ngepel teras atau nyapu teras jangan sampai debunya masuk. Jadi harus ada beda tinggi elevasi 3 cm. Nah, seperti ini. Kemudian kamar tidur itu harus plus 0,03. Kalian boleh 0,03 sampai 0,05. Nah, kemudian di sini garasi itu kan otomatis lebih pendek. Jadi di sini 0,40. Artinya apa? Dari ruang tamu turun 40 cm. Paham ya? Kemudian di sini kamar mandi WC. Kamar mandi WC itu karena selalu berhubungan dengan air, jadi harus turunnya agak tinggi, jadi 6 cm. Nah, ruang keluarga plus 0,03. Jadi kalau dari ruang keluarga ke kamar mandi berarti
berapa? Berarti 9 cm selisihnya, karena nolnya dari sini, ini plus 3 cm, ini min 0,06, berarti kan ada elevasi 9 cm. Jadi kalau kalian mandi di sini, airnya tidak mungkin mengalir ke ruang keluarga. Begitupun dapur. Dapur itu selalu berhubungan dengan air kalau mencuci. Nah, jadi dapur itu harus min 0,04 sampai min 0,05. Nah, kemudian di sini ada taman dalam. Taman dalam min 50, artinya kalau diluruskan dengan muka tanah dasar, berarti ketinggiannya dia hanya 10 cm. Paham kan? Nah, kemudian di sini ada warna hitam di pojok ini. Ini menunjukkan letak kolom. Nah, masih ingat kan waktu di mata pelajaran DKB semester 1, Pak Anton pernah mengajarkan mengenai kolom. Ya ini letak kolomnya, tiap loncat-loncat ini. Nah, kemudian garis ini harus disimbol. Kalian pernah Pak Anton suruh untuk menggambar simbol-simbol, yaitu simbol dinding, simbol trasram. Nah, di sini ini merupakan simbol dinding. Simbol dinding digambar hanya pada permukaan yang tidak berhubungan dengan air. Sedangkan yang berhubungan dengan air wajib kita gambar dengan simbol trasram. Masih ingat? Kalau lupa silahkan dibuka catatannya di buku DKB. Nah, ini dapur kenapa harus ditrasram? Karena dapur itu selalu berhubungan dengan air dan minyak, jadi harus wajib ditrasram. Kemudian taman dalam jelas karena di sini nanti terbuka atasnya tanpa kena atap, jadi dia harus ditrasram supaya kondisi hujan dia tidak tembus kemana-mana, jadi cukup ke dalam taman saja airnya. Kemudian kalau kalian kritis anak-anak, pasti ada pertanyaan, Pak, lalu mengambil dimensi atau ukurannya dari mana? Nah, jadi dimensi di sini itu kita ngambilnya dari garis as tadi. Kalau sudah digambar seperti ini, berarti ya berada di tengah-tengahnya. Seperti ini, coba diamati. Nah, seperti ini. Jadi teknik menggambar denah yang benar itu seperti ini. Kalau kemarin kalian masih mencoba-coba supaya tahu maksud Pak Anton, sekarang kalian harus menggambar yang benar. Nah, tugas kalian nanti menggambar denah seperti ini. Nanti untuk di sini nanti harus ada detail pondasi, kemudian ada potongan, ada tambah depan, tambah samping. Itu insya Allah kan Pak Anton upload minggu-minggu ini juga. Dan kalian jangan nunda-nunda pekerjaan karena kita ngejar target ya, supaya kalian juga bisa menguasai. Karena ilmu yang terpenting itu nanti dasarnya gambar teknik, karena kalian arsitek. Kalau di AutoCAD nanti kalian tinggal pengembangan, yang penting kalian tahu dasarnya saja, harus menguasai. Nah, kemudian kalian jangan lupa tebalnya dinding ini 1,5 mm. Nah, kemudian kalian harus ingat tebal tipis garis. Kalau seperti ini, garis arsirnya yang menunjukkan batu bata atau dinding itu kan lebih tipis. Nah, coba bisa dilihat garis pintu juga lebih tipis. Yang tebal kan garis dinding. Kemudian garis dimensi ini juga lebih tipis. Oke, silahkan dikerjakan di kertas A3. Tolong dibagi dua, nanti yang sebelah kanan adalah tempat pondasi ya. Jadi letaknya seperti ini.
Oke, selamat mengerjakan. Semoga lancar, nanti jangan ditunda-tunda ya, karena tugas kalian masih ada. Detail pondasi, tampak depan, tampak samping, atap, potongan A dan potongan B. Karena seorang juru gambar itu minimal menguasai item itu supaya bisa dikerjakan oleh tukang. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.